Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Listiani dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama, hakikat iman. Menurut definisinya, kata iman berarti membenarkan, mempercayai. Artinya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ali radhiyallahu anhu, bahwa iman itu makrifat di hati, pengakuan dengan lisan, dan pekerjaan dengan anggota tubuh. Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, ucapan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat, dan dilandasi dengan sunnah. Sebab iman itu apabila hanya diucapkan tanpa disertai perbuatan adalah kufur. Apabila hanya ucapan dan perbuatan tanpa diiringi ketulusan niat adalah nifak. Sedangkan apabila hanya ucapan, perbuatan, dan ketulusan niat tanpa dilandasi dengan sunnah adalah bid'ah. Yang kedua, hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman artinya percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal. Sehingga iman kepada Allah membenarkan dengan hati kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan yang melekat kepadanya. Mengakuinya dengan ikrar secara lisan dan mewujudkannya dengan bukti secara amal atau tindakan. Jadi, seorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur di atas. Yang kedua, ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab yaitu alima, yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang bentuk jamak adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya, namun miskin dalam mengamalkannya, maka ilmunya itu sia-sia. Yang ketiga, amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Pengertian amal dalam Islam adalah setiap amal soleh atau setiap tindakan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah seperti sholat dan puasa semata. Mulai dari berdagang, belajar, bahkan berpolitik merupakan tindakan amal selama semua itu dijalankan selaras dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik dan sifat orang beriman. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dari yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ini dikatakan bahwa ciri orang-orang yang beriman ialah pertama, bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Dalam hidup, Allah hanya memberikan satu hati kepada manusia. Di hati itu terkumpul sejuta rasa. Apa yang mengambil tempat terbesar di hati, maka itulah yang membuat hati kita bergetar pada hal tersebut. Yang kedua, ciri orang yang beriman ialah apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Bumi ini ayat Allah, begitu pula dengan bulan dan matahari. Itu semua ialah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah artinya menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, bukan menyerahkan diri pasrah terhadap apa saja hasil usahanya kepada Allah. Tawakal ialah berserah diri setelah semua yang kita lakukan sudah maksimal.
Yang keempat, mendirikan sholat. Maksudnya melakukan sholat dengan syarat dan rukunnya, kemudian mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Harta dan segala yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita sebenarnya. Namun, bagi manusia yang beriman, harta bisa menjadi milik manusia seutuhnya, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Pada dasarnya, hal yang dapat merusak iman adalah segala hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman merupakan wujud keyakinan kita kepada Allah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang menjadi larangan Allah, maka keyakinan kita akan Allah itu dapat berkurang atau diragukan. Beberapa larangan Allah yang umum dilakukan manusia dan hal tersebut dapat merusak iman terhadap Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, syirik. Syirik secara etimologi berarti menyekutukan atau menyamakan, dan secara terminologi berarti menyamakan selain Allah. Kedua, takabur atau sombong. Lawan dari sikap tawadu adalah takabur atau sombong, yaitu sikap yang menganggap diri lebih dan meremehkan orang lain. Karena sikapnya itu, orang sombong akan menolak kebenaran kalau kebenaran itu datang dari orang yang dianggap statusnya lebih rendah darinya. Sifat sombong adalah warisan dari iblis yang menolak Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Karena iblis mengklaim bahwa dirinya lebih mulia dari Adam karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. 3. Hianat. Lawan dari amanah adalah hianat, yang merupakan sebuah sifat yang sangat tercela. Sifat hianat adalah sifat kaum munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang dihianatinya adalah Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Allah melarang orang-orang beriman untuk mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah mereka sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Yang keempat, berbohong. Sifat bohong adalah sifat yang tercela yang merupakan kebalikan dari sidik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, mestinya mukmin tidak mungkin jadi pembohong. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apakah ada orang mukmin yang penakut? Nabi bersabda, ada. Beliau ditanya lagi, apakah ada orang mukmin yang kikir? Nabi menjawab, ada. Kemudian ditanya lagi, apakah ada orang mukmin yang pembohong? Nabi menjawab, tidak ada. Hadis riwayat Malik. Seorang mukmin harus mengetahui segala bentuk kebohongan, baik dalam bentuk pengkhianatan, ingkar janji, kesaksian palsu, fitnah, gunjing, atau bentuk-bentuk lainnya. Yang kelima, jaza. Lawan dari sifat sabar adalah jaza, yang berarti gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, dan putus asa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim dan Quran Surat Al-Ma'arijat ayat 19-22. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan akan berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Orang yang dihinggapi sifat ini, bila menghadapi hambatan dan mengalami kegagalan akan mudah goyah, berputus asa, dan mundur dari medan perjuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.